0892050026. Saya semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nama dosen pengampu saya adalah Bapak Aden Sudarman S.Ag MPD I. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang Albert Einstein tentang agama dan akal pikiran. A. Albert Einstein tahun 1879 sampai 1955 seorang ahli fisika yang sangat ulung, berasal dari Jerman, kemudian berdiam di Amerika Serikat. Penemuan teori relativitas ia dan Max Planck tahun 1858 sampai 1947 serta beberapa sejarah lainnya telah membuka jalan-jalan baru bagi ilmu fisika. Pada tahun 1921 ia dianugerahi hadiah Nobel. Di bawah ini penulisan kutipan beberapa pendapatnya yang bersangkutan dengan masalah kita, yaitu iman dan akal budi. Yang B. The quest for reality. Sadar bahwa pengetahuan mengenai alam semesta ini hanyalah sisa dari kesan-kesan yang terhijab oleh indera kita yang sabar tidak sempurna membawa kepada kesimpulan bahwa menangkap realitas atau kebenaran tidak dapat diharapkan. Yang C. The center of truth religious. Emosi yang paling indah dan paling mendalam yang dapat kita alami adalah kesadaran akan perkara-perkara yang bersifat spiritual atau mistis. Kesadaran itu merupakan kekuatan segala ilmu pengetahuan yang sejati. Orang yang tak akan kena emosi ini tidak lagi merasa kagum dan terpesona akan rasa hormat yang mendalam. Boleh dikatakan mati. Mengetahui apa yang bagi kita tidak dipahami itu sesungguh ada dan menyatakan diri sebagai kebijaksanaan yang setinggi-tingginya dan keindahan yang cemerlang. Yang kesanggupan kita yang tumpul ini hanya dapat memahami dan bentuk-bentuk yang paling sederhana. Pengetahuan ini, perasaan ini adalah pusat keagamaan yang sejati. Yang D. Tragedi. Kita telah belajar dari pengalaman yang pahit bahwa pikiran rasional tidaklah cukup untuk memecahkan masalah-masalah penghidupan sosial kita. Penyelidikan yang mendalam dan pekerjaan ilmiah yang hebat sudah sering menimbulkan akibat yang sedih bagi umat manusia, menghasilkan pada satu pihak pendapatan yang membebaskan manusia dari kerja bandani yang berat dan menjadikan hidupnya lebih mudah dan lebih kaya. Akan tetapi sebaliknya, pendapatan itu membuat hidupnya sangat gelisah, menjadikan dia budak dari lingkungan teknologinya, dan yang paling celaka bagi dari segalanya, menjadikannya sebagai alat untuk menghancurkan sesama manusia secara besar-besaran. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu tragedi yang menyedihkan sekali. Yang E. Idea of God. Agamaku adalah tak lain melainkan suatu perbuatan mengagumi dengan rendah hati ruh yang tak terbatas leluhur yang nyata dirinya dalam bagian yang kecil-kecil atau details yang dapat kita sadari dengan akal kita yang fana lagi lemah. Itu kenyataan yang sangat emosional akan adanya suatu daya pikir yang luhur yang dinyatakan dalam semesta alam yang tak dipahami. Itu merupakan pengertian saya tentang Tuhan. F. Religion and science. Walaupun bidang agama dan ilmu nyata terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat pertalian dan perhubungan yang kuat timbal balik. Walaupun agama lah yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Alat-alat apa yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan keinginan untuk mencapai kebenaran dan pengertian, dan sumber perasaan ini memancarkan dari bidang agama.
ke dalam daerah ini, termasuk juga kepercayaan akan kemungkinan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi kehidupan duniawi adalah rasional, yaitu dapat diterima akal. Saya tidak dapat memahami adanya seorang sarjana besar yang tidak mempunyai kepercayaan yang dalam sekali.